Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami di sini sebagai tim pemerintah dengan mosi menerapkan tarif tinggi pada situs bersejarah. Sebelum melanjutkan ke ranah yang lebih jauh, izinkan saya membawakan definisi dari mosi kita kali ini. Terdapat 2 poin penting yang terdapat dalam mosi kali ini yang dapat dijelaskan, yakni kata pertama yakni tarif tinggi. Tarif ialah segala pengeluaran berupa nominal tertentu yang lebih mahal dari biasanya, yang perlu dikeluarkan oleh siapapun, instansi apapun yang hendak mengakses sebuah fasilitas. Sedangkan situs bersejarah di sini dapat diartikan sebagai sebuah lokasi resmi di mana terdapat beberapa objek ataupun tempat yang merupakan warisan atau peninggalan dari beberapa dekade lampau yang memiliki nilai sejarah yang dimana mengandung komposisi-komposisi budaya, ideologi, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, situs bersejarah dewasa ini telah memberikan sumbangsi yang cukup besar di sektor pariwisata Nusantara. Tak jarang pula menggait banyak pelancong asing dari mancanegara untuk datang bertamasya. Banyaknya masyarakat atau halayak yang kini mulai tertarik pada hal-hal yang berbau masa lalu yang syarat akan makna semakin menambah eksistensi dari tempat bersejarah. Di samping hal tersebut, dalam perawatannya, objek yang syarat akan makna ini memerlukan pendanaan yang tidak sedikit pula. Dari ulasan inilah menghadirkan sebuah wacana dari pemerintah sebagaimana terucap dalam mosi kali ini, yakni menerapkan tarif tinggi pada situs bersejarah. Kami selaku tim proposisi menyatakan keberpihakan kami pada mosi kali ini dan akan sepenuhnya mendukung kedudukan mosi dalam perdebatan kali ini. Dengan persentase kunjungan dari masyarakat yang besar setiap harinya, tak jarang ada beberapa tempat bersejarah yang fasilitas dalam hal ini yang kami poinkan, yakni sarana, prasarana maupun objek sejarah yang menjadi poin utama dari sebuah situs sejarah mulai rusak dan diambang kehancuran sehingga memerlukan pendanaan lebih. Benda, tempat ataupun objek yang berkonotasi pada kata sejarah adalah aset yang sangat berharga karena mengandung perpaduan komposisi antara nilai sosial, budaya, ideologi sebuah masyarakat yang tidak ternilai dengan apapun, sehingga kami meyakini adanya tarif tinggi ini akan sebanding dengan kesakralan dari benda tersebut. Adapun yang menjadi tujuan kita untuk melakukan perdebatan kali ini, yakni yang pertama, untuk menetapkan regulasi yang akan memajukan sektor pariwisata bersejarah di Nusantara tanpa menghilangkan keoriginalan dan keautentikan dari sebuah sejarah. Kemudian tujuan yang menjadi fokus tim kami pada perdebatan kali ini, yakni yang pertama, melestarikan objek sejarah agar tetap awet dan terus diminati oleh masyarakat, namun juga tetap memperhatikan nilai ekonomis dari sebuah sektor pariwisata tersebut. Nah, dalam mencapai tujuan kami akan menerapkan beberapa mekanisme, di antaranya yang pertama, tarif atau biaya masuk yang dinaikkan tidak lebih dari 50% dari yang sudah ada dan juga disesuaikan dengan kondisi sebuah wilayah. Kemudian yang kedua, dana tersebut akan diserahkan kepada pemerintah yang bersangkutan ataupun lembaga-lembaga yang mempunyai atau lembaga yang berlaku sebagai pengelola, kemudian dipergunakan untuk dalam hal memfasilitasi dan juga recovery atau perawatan. Kemudian yang ketiga, menyediakan fasilitas intensif yang akan memanjakan pengunjung sehingga mereka akan merasa layak untuk membayar yang mahal. Kemudian yang keempat, memberikan potong harga bagi wisatawan lokal, terutama bagi beberapa instansi yang akan melakukan penelitian ataupun media pembelajaran. Masuk ke tahap argumentasi, mengapa following up dari tarif tinggi ini penting untuk dijustifikasi. Yang pertama, tarif yang tinggi tentunya akan menambah pemasukan ke kas negara. Di situasi perekonomian yang belum bisa dikatakan stabil ini, sektor pariwisata dengan situs bersejarah sebagai poin utamanya menjadi substansi krusial yang memberikan pemasukan setelah ekspor dan impor, yang artinya apabila kita dapat memaksimalkan dalam ranah pariwisata ini, maka akan menjadi peluang yang lebih besar lagi untuk menciptakan kondisi ekonomi negara yang lebih stabil. Kemudian yang kedua, dengan biaya yang lebih mahal ini akan melahirkan citra eksklusif pada sebuah objek sejarah. Perlu diingat-ingat kembali bahwa karakteristik masyarakat yang umumnya selalu melakukan komparasi terhadap hal-hal berdasarkan nilainya pada nominal yang lebih tinggi. Diharapkan yang lebih tinggi menjadikan regulasi ini semakin probabilitas untuk diterapkan, sehingga akan lebih menarik
menarik minat para wisatawan untuk berkunjung. Even if tim kontra mengatakan bahwa regulasi ini kedepannya justru akan menurunkan niat masyarakat, terutama dari masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu untuk memenuhi tarif tinggi yang diterapkan, namun Dewan Juri yang terhormat, dari perspektif kami melihat bahwa hal tersebut sebagai prospek yang akan memberikan jeda antar kunjungan sehingga kepadatan yang berlebihan tidak terjadi. Perlu kami tegaskan di sini, bahwa diminati itu artinya disukai oleh banyak orang, namun bukan berarti kita dapat memberikan akses yang terlalu bebas kepada masyarakat untuk masuk, karena hal itu akan menimbulkan kepadatan berlebihan yang tentunya dapat berkonotasi kepada hal-hal negatif dan melahirkan problematika yang lain. Nah, dengan kurangnya masyarakat yang mengunjungi dengan presentasi masyarakat mengunjungi sebuah situs bersejarah yang lebih teratur, dapat melancarkan pembangunan dan juga perbaikan dari situs sejarah tersebut. Nah, yang artinya di sini diminati bukan berarti ramai, namun sirkulasi antar pengunjung itu terjadi sirkulasi antar pengunjung yang tinggi. Kemudian poin yang kedua, pada masyarakat yang tidak mampu, tentunya hal tersebut telah dibahas dari mekanisme kami, sehingga kami meyakini apabila mekanisme ini diterapkan ke depannya akan memberikan dampak yang baik karena kami telah melakukan penelitian mendalam terhadap keadaan sehingga apabila mekanisme ini diterapkan pada kondisi relevansi yang seperti sekarang, maka hal itu akan memberikan dampak yang sangat bagus baik itu kepada masyarakat selaku peminat ataupun lembaga instansi substansi pemerintah sebagai pengelola.